Hello everybody, welcome back to the class. We are still on Unit 13 and this is the last part of the Unit 13. Ini bagian terakhir dari Unit 13, Unit 13. So on the next video, we are going to learn Unit 14. Okay, and on this video, first we are learning how to describe feelings. Bagaimana menggambarkan atau mendeskripsikan feelings, perasaan. Nah, untuk mendeskripsikan perasaan, tentu kita menggunakan adjective atau kata sifat. Di mana ada beberapa kata di dalam bahasa Inggris seperti bored dan boring, ini sama-sama kata sifat, ya, adjective, boring juga adjective, dua-duanya kata sifat. Begitu juga tired, tired juga kata sifat, adjective, and also tiring, worried, and worrying, excited, exciting, annoyed, annoying, interested, interesting. Jadi dua-duanya ini kata sifat, bedanya adalah ini berakhiran ed, dan yang satu lagi with the ending ing, ing. Nah, untuk mendeskripsikan feelings, perasaan, sekali lagi, untuk mendeskripsikan perasaan, kita menggunakan yang berakhiran ed. Kita menggunakan ed ya, ingat itu. Sementara untuk yang ing, merupakan kata sifat yang membuat orang atau kita merasakan seperti ini. Jadi ini yang membuat, ya, yang menjadikan memiliki perasaan seperti ini. For example, I am bored atau I am boring. Both these sentences are correct. Kedua kalimat ini benar, tidak ada yang salah. Cuma artinya beda. Begitu juga number 2, you are tired and you are tiring. Both are correct, but they have different meanings. The first one, I am bored, artinya saya bosan. But the second one, I am boring, it means saya membosankan. Jadi saya sudah bilang tadi bahwa yang ed itulah yang mendeskripsikan perasaan kita. Rasa, ini yang kita rasakan. What we feel, ini merupakan feeling, perasaan kita. Sedangkan ini yang membosankan itu adalah yang membuat orang lain bosan. Yang membuat orang lain bosan. Jadi kalau saya bilang I'm boring, artinya orang lain menjadi bosan karena saya. Ya, jadi itu artinya. Jadi orang lain menjadi bosan karena saya. Itu kalau saya bilang I am boring. Jadi orang lain menjadi bosan karena saya. Jadi saya yang membuat orang lain bosan. Itu ya kalau boring. Begitu juga dengan you are tired. It means kamu lelah atau capek. Sedangkan you are tiring, kamu melelahkan. Artinya kamu membuat orang lain repot. Kamu membuat orang lain lelah karena kamu merepotkan, ribet. Ngeribetin orang lain, berarti you are tiring. Tetapi kalau kamu sendiri yang merasa bosan, kamu bilangnya you are tired. Oke? Jadi itu beda ya. Begitu juga yang ini. Ya, interesting. Jadi saya bilang they are interested, artinya mereka tertarik. Tetapi kalau saya bilang they are interesting, artinya mereka menarik. Artinya mereka menarik itu adalah mereka membuat orang lain tertarik. Jadi ingat ya, yang ing-ing ini bukan perasaan tetapi yang membuat. Jadi orang lain menjadi tertarik. Itu kalau interesting. Jadi orang lain menjadi tertarik kepada dia karena dia interesting atau karena mereka interesting. Tetapi kalau interested adalah perasaan sendiri. Jadi hati-hati menggunakannya ya, hati-hati menggunakannya. Apalagi yang ini boring ya. Jadi kalau kamu bilang, oh I'm boring, jadi kamu membuat orang bosan, kamu membosankan itu artinya.
Tetapi kalau kamu bilang I'm bored, artinya kamu sendiri yang merasa bosan. Jadi ingat yang ed-ed ini adalah merupakan perasaan, yang menggambarkan perasaan. Let's see another example ya. Jadi some adjectives, tidak semua ya, tidak semua, ada beberapa kata sifat memang dia itu berakhiran, can end berakhiran, baik itu dengan ed atau yang ing. Contohnya seperti ini. The book was interesting. Kalau saya bilang the book was interested, apakah ini benar atau salah? Nah, kalau saya bilang seperti ini salah. Ya, saya sudah bilang tadi bahwa yang ed itu adalah biasanya perasaan, yang mendeskripsikan perasaan. Nah, buku tidak memiliki perasaan. Ya, buku tidak memiliki perasaan. Jadi kita tidak boleh mengatakan the book was interested. Itu tidak boleh. Jadi kita bilang the book was interesting. Ya, jadi kita menggunakan ing. It means bukunya menarik. Sehingga karena bukunya menarik, I was interested in the book. Jadi saya jadinya merasa tertarik pada buku itu karena bukunya menarik. Ya, jadi itu bedanya ya. Yang perlu kalian diingat di sini adalah interested in. Untuk adjective interested selalu diikuti oleh in, artinya pada. Ya, I'm interested in bla bla bla. I am interested in music, I am interested in traveling, seperti itu. Jadi selalu diikuti oleh in, tertarik pada. Ya, itu harus diingat. Begitu juga yang bawahnya, the lesson was boring. Jadi pelajarannya membosankan. Kalau saya bilang bored, the lesson was bored, ini artinya salah. Pelajarannya bosan. Karena ed ini adalah perasaan. Lesson tidak mungkin memiliki perasaan, ya. Jadi harusnya adalah boring, membosankan. Karena dia membosankan sehingga orang lain menjadi bosan atau students-nya were bored. Jadi bosan, kenapa mereka bosan? Ini perasaan student-nya, kenapa mereka bosan? Karena pelajarannya membosankan, boring. Oke, jadi sampai di sini jelas ya. Sudah tahu bagaimana membedakan kata sifat ed sama kata sifat ing. So this is your first exercise. Ini latihan pertama kalian. There are 6 pictures, ada 6 gambar di sini, di mana gambar ini adalah mendeskripsikan perasaan. The pictures describe the feeling of the people. Oke, I have the online version. Ada versi online-nya, jadi kalian mencocokkan yang mana. Ya, jadi misalnya ini pasangannya seperti ini. Ya, ini dicocokkan ya, digabung-gabungkan. Please match the picture with the feeling. Ya, lihat feeling itu berakhiran ed. Ya, that's your first exercise. And on the next exercise, match the feeling and the reasons. Ya, alasan. The reason to make the sentence. For example, I am bored. Saya bosan. Because, karena, kamu bosan karena apa kira-kira? Ya, so this is your second exercise. Sama seperti latihan pertama. Jadi mencocokkan saja ya, because ya, jadi seperti ini. Kalian hanya mencocokkan mana yang benarnya. And you can click this one to see the translation also if you need the translation. Oke, jadi selanjutnya adalah the next exercise. Complete each sentence with the correct adjective. Ini adjective, ini juga adjective. Bedanya adalah ed dan ini ing. Yang mana yang perasaan dan yang mana yang membuat atau yang menggambarkan sehingga orang lain memiliki perasaan seperti itu. Life in Europe is very, the football fans were very, yang mana yang perasaan ya. Tadi saya sudah jelaskan. So please answer the question. This is the online version for that. You can type the answer here. Ya, excited or exciting. For example, live in, should be is. Ya, this is should be is. Harusnya is. Live in New York
is very exciting. For example, the football fans were excited. This is how you answer this exercise. That's very good. And the next one is the same, ed atau ing. I don't want to go to the match. Saya tidak mau pergi ke perlombaan atau pertandingan itu. I'm not, pilih jawabannya. Pilih pilihannya di sini, semua ada pilihannya. Kalian harus banyak latihan untuk benar-benar memantapkan ya. Jadi silakan berlatih. Okay, and the next exercise is like reading and listening. Ya, jadi membaca. Jadi di sini ada bacaan. You can download this file, this PDF file. Kamu nanti bisa download versi PDF-nya. Setelah kalian baca dan setelah kalian simak, kalian menjawab pertanyaan ini. Ya, who are the people on the train? Kalian menjawab. Saya sudah menyediakan kunci jawabannya. Ya, kunci jawabannya ada di sini nanti kalau misalnya kalian mau mengecek. If you want to verify whether your answer is correct or no. Ya. Kalian yang rajin baca ya. Ada dua ya. Jadi ada dua bacaan. Ini bacaan yang kedua. Audionya ada tersedia. Jadi kalian menjawab nanti. Dan yang terakhir yaitu kita menyimak. Ya, ada audionya. Kemudian kalian isi. Ya, silakan belajar di rumah. Dan ini ada versi online-nya juga untuk menyimak ya. Jadi kalian nanti klik untuk mendengarkan audionya. Jadi kalian isi di sini. Oke, kalian melengkapi. Dan begitu juga nomor 6. On the last exercise, number 6, kalian nanti coba seperti ini digeser-geser, susun mana yang awal. Jadi kalian buat percakapan, make a conversation. Kira-kira urutannya bagaimana dari awalnya sampai akhir cerita. Sehingga membentuk sebuah conversation, sebuah percakapan. Setelah kalian menjawab, kalian mengecek dari sini. Ini ada audionya, audio lengkapnya. Ini juga ada kunci jawabannya. Jadi seperti itu untuk video 13 ini. Tidak panjang, tetapi banyak latihan ya. Kalian harus banyak latihan di rumah. Supaya kalian semakin pintar. Jadi silakan belajar di rumah. And thank you for watching and I'll see you on the next video. Goodbye.